Kalau Anda lagi nyari sebuah peluang usaha ataupun peluang bisnis yang menjanjikan di tahun 2020 ini, bahkan mendekati sekarang bentar lagi 2021, tonton sampai beres ya. Jadi kalau bicara masalah tentang bisnis yang menjanjikan, biasanya semua pengusaha dia tuh pasti menganggap bisnisnya sendiri itu menjanjikan, betul? Karena dengan itu akhirnya ya makanya gue bisnis ini coy, kalau nggak menjanjikan ngapain gue garap gitu loh, bener nggak? Nah saya sebagai orang pelaku diversified business yang Anda juga tahu sendiri mungkin di video sebelumnya udah pernah saya bahas, saya garap berbagai macam industri. Ada yang namanya industri buku, ada 2, ada Build Store, ada Kemo Indonesia, bahkan ada 3, satu lagi sekarang startup di KBM Apps, ada industri hijab, Salihah Hijab, ada Hana, ada industri pakaian, Moswear, ada industri di bagian snack, Dewa Snack, Sang Dewa, Kiron Makarun, Tela Sparta, ada minuman kesehatan, ada Propolis Plus, ada Berlemon, ada Ufit, macam-macam loh kan. Nah, saya setidaknya sedikit banyak bisa menilai mana yang itu benar-benar menjanjikan untuk masa depan, mana yang sekiranya menjanjikan untuk tahun ini, mana yang bisa menjanjikan untuk hidup kita saat ini. Loh, bedanya apa kan? Nah, ini penting teman-teman semua ya. Jadi dalam jalanin bisnis itu terkadang kita menemukan sebuah kondisi di mana ada bisnis yang growth-nya tuh kenceng plus gede potensinya itu loh. Tapi profitnya kecil, cuannya kecil. Jadi ada yang kayak gitu, ada juga yang kondisinya itu growth-nya tuh lambat, marketnya juga kecil, tapi profitnya besar. Ya. Mana yang benar ya? Anda kalau udah dihadapkan dengan kondisi kayak gini, oh iya juga mana yang benar ya? Dua-duanya benar, tergantung. Saya memutuskan untuk menggarap KB. Misal, kasih contoh buat Anda ya, supaya kegambar nih ya. Bisnis yang secara growth-nya tuh nggak terlalu cepat, marketnya juga dikit. Tapi profitnya gede banget. Contohnya apa? Desain grafis, template, ya, online course, ya, aplikasi ataupun tools. Itu marketnya paling yang pakai cuma 1.000 orang, 2 orang, 3.000 orang, bener gak? Yang pakai paling setiap kali launching cuma 3.000 orang, mentok-mentok gitu kan. Katakanlah setahun paling bisa ngakuisisi 10.000 sampai 30.000, itu jago banget gitu. Tapi profitnya Pak, Masya Allah, bener gak? Kalau harganya 800.000, anggaplah kita 200.000 tuh buat misalkan katakanlah sebagai cost untuk iklan dan segala macam, 600.000 itu profit, bener gak? Luar biasa. Tapi empot-empotan naiknya. Saya pernah ngisi sepanggung sama orang Amerika, sama orang India di Jakarta waktu itu. Gua nanya, coy, lo kalau misalkan launching, ini bahasa Indonesia ya, aslinya bahasa Inggris. Itu pun nitip ya ke temen. Itu kalau launching di luar, itu launching lo dapat berapa? Biasanya kita every week, tiap pekan, tiap kali launching itu dapat sekitar, dia nyebutin angka rupiah, dolar, gua langsung ambil kalkulator. 14.000, wow, 7 miliar sampai 8 miliar seminggu. Produk digital launchingnya. Aduh, ini gila nih. Ini master baru nih jurusan kan. Wow, amazing man. Ternyata apa di luar sudah biasa, di Indonesia. Mas, Kang Dewa, saya mau join Mahir Copywriting. Mas, saya pengen beli melek finansialnya. Mas, itu dikirimnya kapan ya? Dikirim kapan? Pakai DME apa gitu kan? Itu produk digital, man. Ngerti maksud saya? Karena market belum aware. Sehingga growth-nya nggak terlalu kencang. Pasarnya masih dikit. Ya. Tapi profitnya besar. Itu contoh kalau misalnya produk digital. Loh, yang pertumbuhannya kenceng itu apa Kang contohnya? Tapi profitnya mungkin tipis-tipis gitu. Contoh kalau di bisnis saya itu di dunia cemilan ataupun snack, ya. Oh, growth-nya kenceng banget. Ya, tapi tipis-tipis receh. 5.000 untungnya per pieces itu. 3.000 bahkan untuk distributor gitu kan. Untuk pusat apalagi di bawah 3.000 gitu kan. Tapi kita main di volume banyak. Clear? Jadi Anda jangan lihat receh 3.000-nya, lihat sebulan 100.000 piecesnya, lihat sebulan 300.000 piecesnya, itu yang harus Anda lihat gitu loh. Atau ada yang di tengah-tengah, misalkan adalah growth-nya kenceng, marginnya lumayan, ini juga gede, contohnya apa? Kosmetik. Perhatikan baik-baik, kalau saya bikin sebuah produk, katakanlah makanan, ya udah jelas, ini kenceng banget repeatnya. Hari ini makan, besok bisa makan, lusa bisa makan, sebulan bisa nyampe 10 kali repeat, benar nggak? Nah, kosmetik juga termasuknya sama. Hari ini saya pakai lipstick, enggak saya juga sih gitu. Ini contoh gitu ya. Terus tiba-tiba katakanlah habis lipstiknya, bulan depan kan beli lagi.
Bedaknya habis beli lagi. Apa kan contoh yang secara growth gak bisa gede, secara demand gak terlalu besar? Contohnya adalah di industri buku kalau saya. Apalagi sekarang industri buku tuh benar-benar, saya kemarin main ke toko buku di salah satu toko buku yang namanya besar, itu udah sepi Pak. Apalagi dalam kondisi corona ya, sepi banget. Saya launching buku sekarang, dulu pernah rekor tuh 20.000 setiap launching, sekarang udah drop. Karena industri sekarang udah pindah ke gadget semua. Berbanding terbalik dengan pertumbuhan salah satu bisnis yang lain, KBMF, itu 3 bulan. Ya, jadi kalau ngelihatnya part of part gitu kan kayak ini enggak prospek. Nah, tapi kan saya ngeliatnya gini, ini punya gue semua gitu. Nah, makanya yang saya sampaikan di sini kepada Anda sekarang sekali lagi, bisnis yang menjanjikan di tahun 2020 adalah bisnis yang bisa menghidupi Anda pastinya kan. Bagaimana yang menghidupi Anda itu pilihan Anda sekarang. Kalau saya memilih ini untuk hari ini, saya mungkin hidupnya dari kalau butuh duit cepat ya, misalkan Anda buat bayar utang, misalkan kalau saya dulu tuh ya, buat ingin beli sesuatu, garap produk digital, garap affiliate. Ya, saya udah bikin online course namanya Monster Affiliate. Silakan nih klik link ada di sini nih, atau komen tuh di komennya atau di deskripsinya, klik Monster Affiliate. Gimana cara dapetin duit dari affiliate marketing, bukan tipu-tipu di situ, ya. Atau misalkan saya nggak ada utang Kang, tapi saya pengen kestabilan income misalkan. Ya udah, berarti garap kosmetik, garap katakanlah dunia snack, cemilan, makanan. Kenapa saya tidak memutuskan? Kenapa saya memutuskan untuk tidak garap restoran, teman? Karena OPEX-nya gede, CAPEX-nya gede. CAPEX tahu ya, capital pada saat investasi pertama kali itu, OPEX itu operasional bulanannya. Nah kalau produk digital, hire 2 orang admin selesai, udah support system beres gitu kan. Nah kalau restoran, pandemi pula, ambiar Pak. Salah satu kawan saya cerita 90% omsetnya turun. Utangnya miliaran, puluhan M, ratusan M, ngeri. Ya. Nah ini jangan sampai terjadi sama Anda. Jadi sekali lagi, memilih bisnis itu kudu benar-benar dengan akal sehat gitu loh. Oke, gue sadar gue bisnis ini aja deh. Oke, jalanin. Ini untuk masa depan nih. Ini untuk nanti gue nih gede nih. Jalan ya. Nah itu misalkan kalau di saya yang buat masa depan tuh yang di kosmetik, platform, ya. Terus juga untuk snack. Apalagi untuk dari segi namanya aplikasi itu buat masa depan. Untuk hari ini apa? Main di affiliate, main di produk digital. Untuk hari ininya. Jadi simpulkan sendiri. Anda mau main di industri yang kayak apa? Pastinya cari yang growth-nya kencang, market-nya besar, repeat-nya tinggi. Itu yang perlu Anda masuki industrinya. Apa aja itu? Silakan Anda cari tahu di luar sana, termasuk bisnis-bisnis yang saya tadi ceritakan. Anda juga boleh jadi tim saya di situ. Jadi reseller, jadi pasukan, jadi affiliate dan lain-lain. Itu yang mungkin untuk video kali ini. Intinya adalah bisnis yang menjanjikan adalah bisnis yang bisa menghidupi Anda saat ini, besok, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.